kesiapsiagaan yang kita laksanakan ini merupakan tahapan penting sebenarnya. Makanya sangat disayangkan apabila kita tidak langsung hadir, baik di yang level paling atas, justru malah ke yang bawah, kecuali yang memang ada kegiatan-kegiatan penting. Tujuannya dari apel kesiapsiagaan ini adalah untuk melakukan pengecekan dan memastikan bahwa baik Pemda, baik TNI dan Polri maupun seluruh instansi terkait dan malah potensi masyarakat yang ada itu benar-benar siap, baik dari segi kekuatan dan kemampuan personil maupun kelengkapan sarana prasarana yang akan digunakan sebelum turun ke lapangan. Peserta apel yang berbahagia, melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasama. Ini saya tekankan, perlu kerjasama. Di dalam kerjasama itu ada komunikasi yang baik, ada koordinasi yang baik. Nanti tahapannya adalah kita berkolaborasi untuk betul-betul bersama-sama turun siap untuk penanganan bencana alam jika itu terjadi. Itu tentunya stakeholder yang menjadi leading sektornya itu harus menyiapkan benar-benar mengenai mekanisme koordinasi yang baik, sehingga nanti kalau saat kejadian kita tidak satu menunjuk satu, tetapi sudah siap. Ini berarti ini berhubungan ke sana seperti itu. Hadirin dan peserta apel yang saya hormati, kita menyadari bahwa Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten yang ada di NTT yang rawan bencana, terutama saat musim hujan dengan intensitas yang cukup tinggi. Kemarin ada beberapa kali gempa, tapi pusatnya bukan di sini. Namun kalau terkait intensitas hujan yang cukup tinggi, baik di Malaka sendiri ataupun di kabupaten tetangga, maka kita pasti mempersiapkan diri untuk itu. Kondisi geografis Kabupaten Malaka yang berada lebih rendah dari Kabupaten TTU dan TTS telah menyebabkan terjadinya bencana berupa banjir kiriman yang menyebabkan tentunya kerugian material, juga dapat merusak tatanan ekosistem, mempengaruhi ketahanan ekonomi dan terganggunya kesehatan masyarakat serta lumpuhnya seluruh aktivitas masyarakat. Berdasarkan data bencana alam yang terjadi pada tahun 2021, di Kabupaten Malaka tercatat 4.104 rumah warga mengalami rusak serius dan 456 unit rumah hanyut terbawa banjir. Ini data sumbernya jelas. Selain itu, ribuan ekor ternak warga juga ikut hanyut terbawa banjir. Rusaknya beberapa jembatan yang menyebabkan terputusnya jalur transportasi yang menghubungkan kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Bencana alam seperti ini akan terus terjadi karena intensitas hujan, angin kencang juga itu mengancam di Kabupaten Malaka, seperti hal kemarin paling sering terjadi di Kecamatan Lainman. Itu tentunya membutuhkan respon cepat, proaktif dari kita semua sebagai instansi-instansi yang mempunyai peran penting dalam penanganan bencana. Hal ini tentunya perlu menjadi perhatian dan kesiapsiagaan kita, baik dari segi peralatan umum, peralatan khusus, personil itu sendiri, dan tentunya dengan panduan bertindak yang tepat dari setiap unsur yang terlibat dalam penanganan bencana. Ini bertujuan mengurangi timbulnya korban jiwa maupun material. Hadirin dan peserta apel yang saya hormati, pada hari ini kita melaksanakan apel kesiapsiagaan dalam antisipasi bencana sebagai akibat dari cuaca ekstrim, bertujuan untuk dapat dirumuskan dan diterapkan langkah-langkah untuk mengantisipasi, tentunya melalui langkah-langkah yang tepat guna dan berdaya guna untuk memastikan tergelarnya personil beserta perlengkapan guna penanganan yang cepat dan tepat. Hal tersebut tentunya tidak terlepas dari manajemen kesiapsiagaan bencana. Tentunya dari rekan-rekan BPBD sangat paham itu, jadi kami sangat mengharapkan untuk proaktif. Penentuan lokasi-lokasi posko-posko bencana itu sudah dari sekarang kita mulai siap. Karena jangan sampai seperti pengalaman kemarin-kemarin kita bingung
terputusnya salah satu jembatan di sana terkena dampak dan kita tidak bisa menyeberang, itu berarti kurang di manajemen perencanaan. Jadi tolong nanti benar-benar dirumuskan dengan benar mekanismenya, sehingga saat kejadian kita betul-betul sudah paham apa yang harus dilakukan. Tidak saling menelpon dan tidak saling dengan waktu yang cukup panjang, tapi kita bisa proaktif dalam waktu yang lebih cepat. Mengingat begitu kompleksnya untuk mencapai kesiapsiagaan menghadapi bencana secara terpadu, maka yang disampaikan tadi, kita memerlukan komitmen dan kebersamaan dari seluruh komponen masyarakat untuk membangun sinergi yang kokoh dan terpadu dari instansi terkait dengan seluruh komponen masyarakat yang ada dalam menghadapi terjadinya bencana alam. Hadirin peserta apel yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri amanah ini, saya tetap mengingatkan, selain kita akan menghadapi cuaca ekstrim, bencana alam yang mungkin diakibatkan oleh cuaca ekstrim, saya juga mengingatkan bahwa sampai saat ini sudah lebih kurang ada 11 atau 10 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malaka. Kita jangan underestimate, karena capaian vaksin dosis 2 saja Malaka masih di angka 40%. Yang diharapkan oleh pemerintah yang bisa membendung gelombang ketiga terkait dengan Omicron ini adalah vaksin secara lengkap, 1, 2, dan vaksin penguat booster. Vaksin ada banyak, ada lebih kurang 35.000 itu yang AstraZeneca dan ditambah dengan vaksin jenis yang lain. Oleh karena itu saya mengajak kita seluruh yang ada, baik rekan-rekan dari TNI, Pemda, instansi terkait yang ada, dan komponen masyarakat, saling mengingatkan untuk ayo kita ke tempat vaksin. 40% di vaksin kedua, sedangkan vaksin ketiga atau vaksin booster kita masih di 0, sekian persen. Karena itu mari kita bersama-sama gelorakan untuk jangan kendor, patuhi protokol kesehatan. Yang penting adalah percepatan vaksin. Saya mengajak baik BPBD sebagai leading sektor penanganan COVID, begitu juga rekan-rekan dari Pol PP, penegakan operasi justisi, tolong mulai direncanakan dari sekarang. Kita tidak mau nanti rekan-rekan Tagana yang bekerja berat, yang cuma pergi dan menggali lubang dan menguburkan orang. Tapi kita mau untuk kita bisa bersama-sama bergandengan tangan, kita cegah, kita lawan yang namanya COVID-19. Mengakhiri amanat ini selaku pimpinan Polres Malaka, kami tentunya mengucap terima kasih dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah Kabupaten Malaka, dari unsur Tentara Nasional Indonesia dan sentuhan instansi terkait atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini dalam menjaga stabilitas Kamtibmas di wilayah hukum Polres Malaka. Saya berharap jalinan koordinasi dan sinergi yang kokoh dapat terus kita pertahankan serta kita tingkatkan pada masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah partisipasi dalam apel kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan seluruh personil yang terlibat, saya mengucapkan selamat bertugas. Semoga pengabdian dilakukan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh rasa sukacita dan syukur ini akan menjadi catatan amal ibadah di hadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian amanat yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan bimbingan dan penyertaannya kepada kita dalam pelaksanaan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian, terima kasih. Shalom.